Kita masih berteriak, Tuhan kenapa kau diam? Apa Tuhan itu? Bukankah yang nyata adalah Dia, yang tidak nyata adalah Dia? Alam semesta ini adalah perwujudan dari Dia itu sendiri. Dan alam semesta bekerja berdasarkan hukum, tidak berdasarkan agama, tidak berdasarkan keyakinan. Apapun agamamu, kalau merusak alam, pasti akan menerima akibatnya. Apapun keyakinanmu, mengganggu alam, pasti menerima akibatnya. Alam semesta bekerja berdasarkan hukum, bukan berdasarkan apa agamamu, apa keyakinanmu, kamu siapa, gak penting. Apapun keyakinanmu, serajin apapun kamu melakukan ritual agama, kalau masih mengganggu alam semesta, merusak alam semesta, pasti akan menerima akibatnya, siapapun kamu. Alam semesta tidak kenal itu. Alam semesta bekerja dengan hukum. Gravitasi, kalian yakin atau tidak yakin? Hukum gravitasi tidak minta persetujuan sama kalian. Kalau longsor pasti terjadi, akan mencari tempat yang paling rendah. Siapapun di tempat itu, gak peduli, dia akan mencari tempat yang paling rendah supaya di tempat itu dia stabil kembali. Kan sebetulnya longsor itu tanah yang tidak stabil, mencari tempat yang lebih rendah supaya dia stabil. Itu aja. Bahwa ada yang terkubur, ya risiko dari hukum alam, dari hukum sebab akibat. Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah kejadian-kejadian yang ada di semesta sekarang ini, banjir dan lain-lain itu, bencana atau semesta sedang berbicara kepada kita? Semua bilang bencana, tapi sedikit yang menyadari kalau alam semesta sedang berbicara kepada kita. Alam semesta tidak diam, sedang mengingatkan kepada kita semua untuk kembali menjaga, memelihara keseimbangan dari alam semesta itu. Berapa banyak orang yang sadar dengan itu? Dan pagi ini saya mengawali kajian saya dengan berbicara hal penting. Tuhan itu tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk. Dia bicara dari waktu ke waktu. Dia mengingatkan kepada kita. Betul? Jangan kotori tubuhmu, jangan rusak tubuhmu. Itu kendaraan terhebat yang aku ciptakan untukmu. Kendaraan terhebat yang aku wariskan kepada kamu. Jaga. Sehat itu murah, tetapi ketika sakit menjadi mahal. Kita makan sembarangan, kita kotori tubuh ini. Paru-paru yang bersih dikotori oleh perilaku kita sendiri. Makan sembarangan, pembuluh darah tidak bisa mengalir dengan lancar. Banyak sumbatan dalam tubuh karena kita tidak punya knowledge, tidak punya ilmu pengetahuan bagaimana menjaga tubuh ini supaya tidak sakit, tetap stabil. Dia menjadi kendaraan yang hebat karena di dalam tubuh ini ada yang sedang menumpang jiwa kita sendiri, yang minta diantarkan oleh tubuh kita ke tempat asalnya. Bayangkan, tubuh ini sudah ambruk di tengah jalan, sementara jiwa belum sempat kita antarkan ke tempat asalnya. Tubuhnya sudah tidak memadai lagi. Mati karena panggilan tubuh. Ada yang mati karena panggilan pikiran. Jarang yang mati karena panggilan jiwa. Mati karena panggilan tubuh, karena dia rusak tubuhnya setiap ruang dan waktu. Mati karena panggilan pikiran, karena pikirannya tidak pernah dikendalikan. Dihancurkan pikirannya, dimasukkan program-program yang tidak penting, yang tidak layak untuk dipikirkan pun terus dipikirkannya. Karena pikirannya hancur, mentalnya hancur, alam bawah sadar hancur, realitas hancur, tubuhnya hancur, mati juga. Sedikit sekali yang mati karena panggilan jiwa. Orang yang mati karena panggilan jiwa,
Karena jiwanya sudah selesai berkarya, menyelesaikan seluruh utangnya, meluruskan jalan bengkok yang dilaluinya, menyelesaikan tugas-tugas yang pernah dia tinggalkan, selesai dalam kehidupan ini. Hidupnya menjadi rahmat bagi semesta alam. Tidak ada yang tersakiti lagi oleh dia. Tidak ada makhluk yang berkurang lagi kebahagiaannya oleh dia. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Para sahabat, hari ini saya akan mengajarkan cara jitu berdamai dengan diri sendiri. Saya juga tidak tahu kenapa ini menjadi penting. Dan saya selalu percaya, siapapun yang mendengarkan kajian saya, baik yang datang di sini maupun yang di rumah atau nanti yang mengulang-ulang lewat YouTube channel YouTube saya percaya siapapun yang mendengarkan kajian ini pasti ada kesamaan frekuensi. Pasti itu dibutuhkan oleh kita. Karena di alam semesta tidak ada kebetulan. Yang adalah sinkronisasi, yang adalah resonansi, yang adalah interferensi. Dan itu terjadi karena kita butuh. Karena kita butuh, semesta menghadirkan apa yang kita butuh. Percayalah itu. Dan tidak ada yang datang ke sini kebetulan. Semua yang datang di sini pasti relate dengan kajian kita hari ini. Kenapa kajian hari ini kok judulnya cara jitu berdamai dengan diri sendiri? Berarti semua orang yang dihadirkan di sini hari ini atau yang mendengar kajian saya masih belum bisa berdamai dengan dirinya. Makanya harus ada di sini. Karena semesta sangat mengerti kebutuhan kalian. Itulah hebatnya alam semesta. Nanti setelah selesai kajian ini pasti akan mengatakan, loh kajian tadi cocok banget ya buat saya. Pasti begitulah, udah bisa diduga. Ya, sudah siap? Oke. Jadi kalau kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri, berarti isyarahnya apa? Berarti di dalam diri kita masih ada perang yang hebat. Ulangi ya. Kalau kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri, berarti di dalam diri kita masih ada gejolak perang yang hebat. Dan ciri orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, perhatikan, dengan siapapun dia bergaul, pasti ada konflik. Bertemu dengan siapapun, pasti ada konflik. Sebetulnya konflik dengan orang lain, masalahnya bukan dengan orang lain. Masalah besarnya adalah kita masih berkonflik dengan diri kita sendiri. Clear ya? Oke. Baik, kita akan masuk. Seperti biasa, saya akan mengambil satu alasan, satu argumentasi. Dan argumentasi untuk mendukung kajian kita hari ini saya ambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Dan saya yakin semua orang sering membaca ayat ini. Masih Al-Baqarah loh, baru surat kedua. Ya. Mari kita baca pelan-pelan. Baca dengan rasa. Karena ini adalah firman Tuhan. Bahasanya bahasa Tuhan. Bahasa Rob. Bahasa Rob ya, bukan bahasa manusia. Jadi cobalah masuk ke dalam diri dengan keheningan, dengan kejujuran, biar bisa nyambung dengan bahasa Tuhan. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Stop dulu sampai di situ. Jadi perang itu menurut ayat ini adalah kutiba, wajib. Kutiba alaikumusiyam, kayak siam itu saum, wajib. Makanya ada kata-kata diwajibkan kepada kalian al-qital. Qital itu perang. Apa yang terpikir di pikiran Bapak Ibu? Perang. Menghancurkan musuh. Mengangkat senjata. Begitu kan? Di otak kita ini udah parah ya. Begitu dengar kata perang, langsung ya. Yang terpikir itu adalah pergi ke medan perang, ya, menghancurkan musuh, begitu kan?
Padahal musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Perang yang kita dengar, perang yang kita saksikan di alam semesta ini, baik perang antar negara, siapapun itu, saya ingin kasih catatan Bapak Ibu. Namanya perang itu tidak ada yang tidak jahat. Kedua belah pihak juga jahat. Betul nggak? Yang ini kirim bom, yang sana juga kirim bom. Coba pikirkan dengan jernih. Masa iya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sumber kedamaian, memerintahkan kita perang. Dan perang yang dimaksud adalah perang seperti yang kita saksikan. Menggunakan senjata, menggunakan bom. Itu yang ada di otak kita selama ini. Makanya kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran, jangan dipahami menurut logika manusia. Tanya lagi Quran. Tafsir Quran yang benar itu bil Quran. Tafsirnya yang benar itu Quran harus dengan Quran lagi. Mau saya tunjukkan perang yang dimaksud Allah di ayat ini? Mau saya tunjukkan? Oke. Ada di ayat ini. Asal kita bisa menghilangkan dulu paradigma lama yang kotor di otak kita. Perhatikan saya Bapak Ibu. Melawan kejahatan dengan kejahatan sama jahatnya. Kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan. Kegelapan hanya bisa diusir dengan menghadirkan cahaya. Orang yang benci sama kita dilawan dengan kebencian oleh kita. Ya, seperti kebakaran disiram minyak. Tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada akhirnya. Dan itu yang terjadi selama ini. Dan kita mencari pembenaran untuk membenarkan tindakan kita. Orang pelit sama kita, kita tambah pelit sama orang itu. Orang benci sama kita, kita tambah benci sama orang itu. Orang itu menghujat kita, kita hujat juga dia. Bikin akun baru untuk menghujatnya. Begitu? Ini yang warasnya siapa? Kalau bahasa orang Garut itu sarua gelona. Teu aya nu warasna. Suami ngomong keras, istri ngomong lebih keras. Konflik bahkan diperlebar, bawa-bawa orang lain, bawa-bawa orang tua, bawa-bawa pihak lain. Padahal masalahnya kecil saja, karena tidak dibatasi jadi besar.